Pada tahun 2006, ketika browser dan flash game sedang berada di masa-masa populernya, ada sebuah game dress up yang berjudul Lazy's Wardrobe. Katanya, game ini pernah kena ban karena kontennya itu disturbing dan sekarang sudah menjadi lost media. Setidaknya itu kata internet. Tapi ya, ini game bukan game murahan disturbing yang hanya diciptakan agar para bocil kaget gitu, orang dewasa kaget. Enggak. This game adalah wadah yang dijadikan oleh developernya sebagai tempat untuk menuangkan trauma-trauma dia yang ketika masa kecilnya itu dia menjadi korban penganiayaan anak. Melalui game ini, dia menyelipkan trauma-trauma masa kecil dia itu tanpa sepengetahuan dari rekannya yang sama-sama mereka membuat game ini. Singkat cerita, ada 3 judul yang paling terkenal, yakni Lazy's Wardrobe, Lazy's Dinner, and Lazy's Pet Shop. Nah, di 3 game inilah dia menceritakan seperti apa trauma-trauma yang dia alami semasa kecilnya. So ya, di video ini gue pengen ngajak kalian buat lihat dan memecahkan trauma seperti apa yang sebenarnya korban ini ingin ceritakan ke kita. This is Lazy's Wardrobe. So, inilah game Lazy's Wardrobe. Tujuannya itu simple. Kita selaku player akan membantu Lazy memilih outfit yang cocok sesuai dengan acara yang hari ini akan dia hadiri. Dikatakan pada prolognya itu, ketika pagi Lazy akan ada piknik di taman. Kemudian di siang harinya dia harus pergi berbelanja ke mall. Dan ketika malam tiba, Lazy akan ada kencan. Simple kan? Gameplaynya itu cuman kita makein dia outfit yang sekiranya cocok. Nah, pada awalnya gak ada yang salah dengan game ini. Kalian bisa lihat ya, gue di sini normal itu sedang berusaha milih outfit yang cocok buat Lazy. BTW ini adalah live reaction gue ya, pertama kali main game ini. Ntar dulu, ini berarti ini pagi ya. Oh ya, dia harus tadi pergi piknik. Oke. Sepatu. Ting. Ada yang lebih kasual nggak sih? Oke. Ini masih early game BTW ya, dan masih normal. Until ya, sampai gue itu mencet ready dan ngirim Lazy ke taman. Kayaknya ini sudah cocok ya outfit untuk pergi piknik. Oh my. What it. Kalian lihat itu kan? Itu siapa? So, apa yang terjadi di sini adalah ada sebuah sosok yang menguntit Lazy dari dalam hutan. Istilahnya itu stalking lah ya. Oh my goodness. Wait. Kenapa musiknya berubah? Oh my god. Oke, theme shopping mall. Oke, jadi kita harus mendandani Lazy untuk pakaian pergi ke mall. Oke, siapa itu tadi? Gue nggak tahu ya. Tapi ya kita fokus dulu ke gamenya. Ke mall mungkin Lazy enaknya pakai rambut yang ini, gue suka ya. Kita pakai yang itu aja. Baju ke mall. Nah, ini mungkin cocok. Oke, nah. Ini lebih kasut. Ada telepon.
What the... Wait. Telepon dari siapa? Wah, oh my goodness. Oh my god. Oh, oh my. Gue seharusnya nggak. Aduh. Itu siapa? Oh my god. Ini Itu real reaksi gue ya, bener ketakutan karena pas proses rekamannya ini gue lakuin di malam hari. Apalagi saat itu gue nggak tahu sedetail apa gamenya bakal gimana. Lazy, look behind you, bro. Oh my god. Oh my. Oh my god. Gue merinding sumpah. What is this, man? Oh my god. He's... Oke, jadi Lacey dimakan oleh sesosok misterius tadi. End of the story. Tapi nih, mungkin kalian berpikir kalau ini adalah game cerita tentang Lacey yang dikejar hantu gitu kan, makhluk halus. No ya, bukan. Apa yang terjadi di game ini adalah cerita tentang rasa paranoid seorang gadis yang di-stalk oleh laki-laki tak diinginkan. Cuman nih, sebelum kita lebih dalam membahas tentang trauma Lacey alias Rokio Yani, ya, Lacey ini adalah self-insert dari si developer yang di awal gue bilang trauma dump itu. Ini sebenarnya adalah cerita tentang dia. Cuman ya, sebelum kita ke sana, kita harus memahami dulu ya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam game ini. Yang pertama, siapakah identitas si stalker
Yang kedua, apakah pembunuhan Lacey sebenarnya sudah terencana sejak awal? Dan yang terakhir, itu seharusnya kan Lacey sepulang berbelanja dari mall, dia akan ada kencan. Masih ingat kan sinopsisnya tadi? Jadi siapa sebenarnya laki-laki yang dimaksud akan berkencan dengan Lacey ini? Apakah dia si stalker? Mari kita mulai dari poin yang pertama. So, ketika Lacey piknik pagi hari tadi, itu ada seseorang yang memperhatikan dia dari dalam semak-semak. No debat ya, dia itu adalah orang yang muncul di jendela setelah piknik dan yang memakan Lacey juga pada akhir cerita. Terkait sejak kapan Lacey ini di-stalk oleh si pelaku, itu ya, kejadian ketika piknik tadi bisa gue pastikan bukanlah kejadian yang pertama. Seminggu atau bahkan mungkin sebulan lebih sebelumnya, itu Lacey sudah di-stalk oleh orang ini. Gue berani klaim begini karena gejala atau simptom yang Lacey perlihatkan itu adalah seperti halnya seseorang yang was-wasan, seseorang yang selalu merasa kalau selama ini dia diawasi gitu, di-stalk, dia paranoid, tapi dia hanya merasa, belum masuk ke yakin gitu. Perasaan yakinnya muncul ketika di scene piknik taman tadi pagi. Terus juga gamenya ini dominan pakai VOV orang pertama, yakni si Lacey sendiri. Makanya apa yang kita lihat di layar itu adalah apa yang Lacey lihat. Klaim gue ini itu juga disupport dari rekaman telepon yang si stalker dengan Lacey lakukan setelah scene piknik tadi. Suaranya memang tidak jelas, tapi kalau kalian dengar pakai headset gitu, digedein volumenya. Did you see my text, Lacey? Sudahkah kamu melihat pesanku, Lacey? Kata dia, kata si stalker itu. Clearly ya, di sini dia itu mengisyaratkan bahwa Lacey mengabaikan pesan dari si stalker ini. Makanya dia nelpon Lacey gitu. Lebih jelasnya, mungkin saja ya si Lacey dan stalker ini itu dulu pernah menjadi kenalan baik. Cuman ya singkat cerita gitu, Lacey nggak mau berurusan lagi sama dia, pesan dan nomornya diabaikan atau diblok gitu. Akan tetapi si pelaku ini nggak terima, makanya dia nge-stalk si Lacey. Jelas ya kalau si stalker ini punya obsesi yang berlebihan ke Lacey, makanya itu sampai dimakan Lacey-nya di akhir. Cuman lagi nih ya, itu hanya spekulasi gua berdasarkan bukti yang ada. Di gamenya itu nggak ada penjelasan lebih lengkap tentang siapa identitas si pelaku ini. Ketika malam sudah tiba, Lacey seharusnya ada kencan dengan seorang laki-laki dan itu 100% bukanlah si stalker ini. Akan tetapi, si stalker ini tahu keberadaan si laki-laki yang akan Lacey ini kencani. Gue nggak mau berasumsi terlalu jauh ya, akan tetapi nih, di hari Lacey memutuskan untuk pergi kencan, si stalker ini melakukan aksinya dengan cara yang semakin frontal, semakin terang-terangan gitu. Dia bisa berani ngikutin Lacey sampai ke rumahnya, bahkan sampai ngintip lewat jendela, itu karena dia sudah tahu bahwa hari ini Lacey akan pergi kencan dengan orang lain. Dan si stalker ini tentunya nggak senang ya. Ketika sudah tahu bahwa Lacey ini tidak bisa lagi menjadi miliknya, akhirnya dia memilih untuk membunuh si laki-laki yang malam ini seharusnya kencan dengan Lacey. Buktinya itu ada pada hadiah yang diberikan oleh stalker ini ya ketika malam itu. Pas dibuka isinya adalah organ tubuh manusia, yang dimana itu adalah si kencannya Lacey tentu ya. Ini stalker sudah sangat putus asa, dia nggak bisa terima kenyataan kalau Lacey itu akan diambil oleh orang lain. Makanya dia memakan Lacey di akhir. Poin pertama dan poin yang kedua tadi itu secara langsung mengkonfirmasi poin kita yang ketiga, yakni bahwa pembunuhan Lacey ini memang terencana. Paling tidak itu sehari sebelum kejadian pembunuhannya. Ini menjelaskan kenapa reaksi si stalker itu tidak terkejut
pun juga cara dia membunuh Lacey itu sangatlah spesifik, yakni dengan cara memotong-motong badan Lacey agar bisa dia makan. Dengan hal itu, dia dan Lacey menjadi satu. Nah, dari semua hal itu, kita bisa melihat bahwa trauma yang ingin diceritakan oleh developer adalah trauma dari korban stalking. Yang kalau di anime nih biasanya ya, itu tuh penggambarannya diromantisasikan gitu. Si stalker digambarkan sebagai karakter yang cantik atau ganteng gitu kan. Sedangkan di game ini ya, itu Rokyo, dia berusaha menggambarkan senyata mungkin berdasarkan dari apa yang dia alami dan rasakan. Makanya si stalker itu mukanya kelihatan kayak gini. Tapi gue bukan body shaming ya. Karena kalau kita emang nggak suka sama seseorang gitu kan, nggak nyaman atau sampai benci gitu kan ke mereka, itu mau mukanya kayak kelihatan apapun, pasti kita bakal tetap ngelihatnya jelek gitu. Terus juga terkait game tadi, itu memanglah target pasarnya adalah untuk anak-anak. Si Rokyo ini yang nyelipin trauma-traumanya, dia itu sampai dilaporkan loh ke pengadilan karena hal ini. Oh ya juga nih, masih ada 2 game lagi ya, tapi nggak bakal gua bahas di sini karena terlalu panjang dan topiknya jadi melebar kemana-mana nanti. Agak susah juga menjelaskannya ya, karena di franchise Lacey's Flash Game ini, itu alurnya tidaklah linear. Dia melebar ke mana-mana gitu, ke arah konflik nyata antar Rokyo dan Grace, dan khususnya itu fokus ke Rokyo. Oke nih, tentang Lacey's Wardrobe, memang ini tuh hanyalah video game horor kalau kita lihat dari permukaan saja. Tapi kalau kita fokus ya ke Roiko, yang dirinya ini menggunakan trauma dia untuk membuat game Lacey's Wardrobe, itu rasanya benar-benar disturbing gitu. Apalagi ya, game ini seharusnya adalah game dress up biasa saja, bukan game horor. Entah apa mungkin yang terbayang di benaknya Rokyo ya, mungkin saja dia itu nggak punya tempat untuk curhat, dia nggak ada yang bisa mengerti perasaannya gitu kan, atau semacamnya. Alhasil karena sudah nggak tahan, dia memutuskan untuk diam-diam menuangkan trauma dia itu ke dalam game ini dengan meresikokan fanbase-nya yang anak-anak itu trauma juga dengan horor seperti ini kan. Semua itu dia lakukan hanya agar orang lain bisa mengerti trauma yang dia rasakan.